Udah mulai. Oh, udah. Ini lu playnya pakai pencet apa sih? Ini ada clicker-nya. Oh, ada remote-nya ternyata. Cari tripod yang tepat gitu. Oke. Ini nggak ada kameramennya, bro. Nggak usah. Namanya juga produksi sendiri. Semua apa dikerjakan sendiri. Oke. Edit pun sendiri, makanya Betul. Anda jangan ngasih yang susah-susah. Enggak, itu kan Ada di sini, ada di sini. gampang cuy. Di CapCut itu kan ada apa tuh? Overlay. Overlay. Tes. Gua belum sampai situ. Oke. Wah sini lagi rame sub konten dari Pengen Ngobrol Podcast bersama gue Yano dan juga Yasir Nenek Ama. di mana kita akan bahas sesuatu hal yang lagi rame, kita akan bedah. Terus anjir bedah. Kayak ini. Bahasa lu berat banget cuy. Bedah ya? Bedah. Bedah tuh istilahnya dikulitin sampai ke hari-hari. Gitu. Tapi kalau bedah itu kan lebih kepada konotasi yang positif. Positif. Memperbaiki sesuatu yang rusak. Bedah. Gitu. Bedah. Nah, ini kita hanya lebih ingin membahas dan kita memberitahu dari perspektif kita sehingga mendapatkan apa ya, konklusi yang tepat. Betul. Udah kayak Konklusi yang tepat versi kita ya, harus digaris bawah itu. ya, versi kita. Ya. Oh, jadi lu pade jangan sampai komentar kalau tidak sesuai dengan Ya udah. Anda. Kalau gitu untuk komen ini kolom komennya kami tutup. Apa tuh yang lagi rame apa cuy? Itu nggak siap gue kalau. Gak apa-apa. Jadi gini, yang lagi rame ini adalah sebuah threads yang diposting tanggal 4 Februari. Wih, masih baru ya. Belum lama ini threads-nya sudah dilihat 830.471. Komennya ada 483 komen. Likes-nya 990, di repost 225, di share-nya 313. Wih. Oke, ini udah indikator rame nih. Rame sejuta. pasti. Ini pasti orang yang main threads pasti rame ngobrolin ini. Iya, threads tuh algoritma random. Random. Makanya jadi kalau Anda posting apa ini nih. Ini Udah. promosi, lu promosiin threads nanti tolong habis itu dikasih tahu ya biar. Enggak, paling setahun 2 tahun ke depan threads sudah nggak akan kayak gini lagi. Jangan gitu. Sekarang kan namanya medsos baru kan masih cari ombak dulu. Kayak dulu tuh apa tuh yang ngobrol bareng-bareng? Ini apa namanya Kosnet, chat sih bukan. Ada tuh tahu gua namanya itu yang Iya, pokoknya yang gua sampai punya grupnya cuy. Sampai kopdar gua sama teman-teman gua itu. aduh tahu gua tahu. Nah. Sekarang kalau di Pas pandemi di X kan? ada iya. Apa sih? Ya udahlah itu. Yang tahu tulis di kolom komentar. Ini yang nulis adalah @Keiza Widyatika. Jadi sebuah aplikasi foto belakangan ini jadi bahan perdebatan. Ada yang suka karena bisa dapat foto keren pas olahraga, ada yang risih karena merasa dipantau terus, ada yang bilang ini sah-sah aja di ruang publik, ada juga yang bilang ini ganggu privacy. Sebagai fotografer yang senang memotret di ruang publik, juga beberapa kali berkecimpung di event aplikasi foto ini, saya ingin ikut menanggapi. Oh ini panjang nih. Oh. Memotret di ruang publik itu bukan hal baru. Sejak dulu fotografer jalan mengabadikan kehidupan kota, menangkap momen yang sering kali luput dari perhatian. Tapi pertanyaannya, semua orang nyaman nggak dengan ini? Iya. Nah, selain tentang melihat fotografi juga soal menjadi yang dilihat dan titik ini perdebatan soal aplikasi foto itu muncul. Wah tuh panjang lagi tuh dia sampai ngutip dari buku, terus abis itu Kayaknya memang si Mbak siapa? Keiza. Keiza nih laki cewek sih. Oh, laki, Mas. Mas Keiza maaf. Mas Keiza, maaf Mas. Nampaknya Mas Keiza ini sudah mempersiapkan materi yang lengkap Ya. untuk di-share di thread itu. Jadi kan kalau kita tahu memang kita jelasin fenomena dulu. Jadi kan kalau kita tahu sekarang nih, di ruang-ruang terbuka publik. Namanya juga ruang terbuka publik. Betul. Kerap kali sekarang kalau kita yang ingin berolahraga, ada muncul kehadiran fotografer jalanan lah, gitu ya, street photographer yang memang mengambil fokus objeknya ini adalah para penggiat lari, dan ini memang udah berlangsung sejak awal pandemi. Ya. Ketika pekerjaan semuanya itu vakum, ketika pekerjaan semua off, jadi semua orang harus mencari cara gimana bertahan hidup. Nah, salah satunya dari teman-teman fotografer waktu itu memutuskan untuk memotret di ruang terbuka publik yang memang menjadi rute olahraga orang-orang. Gitu. Nah, cuman semakin kesini, nah ini dengan kehadirannya si aplikasi foto ini, jadi mereka pakai facial recognition. Kalau kita bikin akunnya, kita tinggal upload muka kita kayak apa secara selfie, nanti foto-foto yang semua fotografer itu upload ke akunnya mereka ada di aplikasi ini bisa ngedetect muka kita. Dan langsung dapat foto kita. Iya, dan itu tergantung kita mau beli atau enggak. Ya. Seperti itu. Kalau lu sendiri setuju nggak? Gue, kalau gue
ketika di tahap gue sekarang ini ya, gua setuju nggak setuju sebetulnya. Gue kira lu setuju aja karena lu kan demen juga tuh dapat foto. Nah. Apalagi lu kan banyak banget dikenal sama fotografer, pasti foto lu selalu di tag gratis. Tapi kembali lagi ini opini gue sebagai manusia biasa. Iya. Setujunya kenapa? Kalau gue setuju karena memang paling tidak kehadiran aplikasi ini. Kalau kehadiran aplikasi ini gue setujunya memudahkan ketika gue lagi nggak ada stok konten. Stok konten. Iya. Sekarang kan apalagi gitu kalau konten fotonya lagi lari, captionnya apa gitu kayak. Bener. Videonya apa, dibahasnya apa. Itu yang juga gue lakuin cuy. Emang itu ide kalau kita ide buntu. Gitu. Gue setuju ketika seorang pelari paling tidak gini lah. Kita olahraga paling tidak kita ingin punya portofolio kembali ke diri kita sendiri lah. Tapi kita punya kanal media sosial yang mau kita upload ya orang bisa lihat gitu. Mau orang lain anggap itu sebagai flexing ya monggo. Betul kan gitu. Jadi ya cuman itu kan sekedar hanya pengen gue punya portofolio kalau gue lagi olahraga aja. Iya, benar. Pakai outfit apa gitu loh, yang bagus-bagus apa, yang baru-baru apa gitu loh. Iya sih. Iya lagi. Ini opini gue sebagai manusia biasa ya. Jadi gue setuju dengan kehadiran fotografer dan juga aplikasi itu memudahkan gue. Tapi di satu sisi kadang-kadang gue nggak setujunya adalah ketika gue sedang tidak berselera. Oh, tergantung mood berarti. Nah, gitu. Biar gini-gini gue juga ada mood-moodnya juga. Gitu. Kadang-kadang pagi-pagi kalau udah bangun pengen olahraga, pengen bener-bener menikmati olahraga gue tuh sendiri, me time, tanpa harus adanya gue berinteraksi dengan orang. Cuman ya memang kembali lagi pilihan tempat olahraga gue cuman di situ-situ aja. Gue tidak punya banyak referensi karena apa? Ya kan tergantung aman sama nyaman juga kita udah di mana. Betul, setuju. Cuman di satu sisi ketika mood gue lagi gak enak dan gue harus lagi gitu, ada kadang-kadang anjing. Kalau gue nggak nyapa, lu nggak mesti harus nyapa sih sebenarnya kan? Ya, tapi karena lu sudah menjadi orang yang dikenal, mau nggak mau lu harus nyapa. Anda juga itu sih menurut gua problemnya. Anda juga begitu kan? Nah, lu dulu selesain pendapat lu. Anjing. Iya maksud gua, ketika gua sedang tidak mood untuk menyapa dan siap untuk di foto. Nah, kadang gua anjing dari dalam diri gua sendiri, gua akhirnya ego gua dikalahkan oleh realita. Oke. Ya udahlah gitu. Lagi walaupun mungkin beberapa orang bisa melihat si anjing senyumnya nggak ikhlas nih. Berapa yang kau tahu aja. Oke. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi setuju nggak setuju? Setuju nggak setuju gitu. Iya. Jadi kadang-kadang ada kalanya gue juga pengen lari gue lagi pengen private aja gitu. Apalagi kalau outfit gue lagi nggak bagus. Gitu. Malu. Setuju sih sama sih. Tapi ini ada yang tweet dari Mas siapa tadi? Tadi Mas Keza. Mas Keza itu sebenarnya juga sempat diangkat nih oleh Harian Kompas ya. Karena ini threads-nya panjang banget. Antara etika dan ladang cuang di tengah semarak fotografer pehobi lari. Tapi sebelum situ nih, dia ngerangkum ternyata. Dan jadi buat teman-teman yang mau tahu rangkumannya bisa langsung cek. Ada di paling bawah. Karena kita nggak akan ngebahas semuanya ya. Kepanjangan, jadi lu baca sendiri aja. Jadi dia juga ngejelasin soal aturannya nggak, aturan hukum biasanya kan. Aturan gitu hukum ada, dia mengutip dari buku-buku sebetulnya. Aturan hukumnya juga ada, kemudian etikanya juga ada, gitu kan. Cuman yang dirangkum adalah motret di ruang publik boleh, tapi respect itu wajib. Betul, tuh. Bukan cuma soal hukum, tapi juga soal kenyamanan dan ekspektasi sosial. Kalau seseorang nggak mau difoto, ya sudah, hargai. Gitu. Semakin banyak fotografer, semakin penting buat jaga kesadaran sosial bersama. Nah, jadi kalau kita mau ruang publik tetap jadi tempat yang nyaman buat semua orang, berarti kesadaran sosial juga harus jalan. Let's make photography fun for everyone. Gitu. Setuju. Komen-komennya banyak. Komen-komennya banyak. Coba kita lihat komen-komen yang apa ya? Ini ada saran dari dari komennya Hidayat _Baktiar. Saran sih dari provider app ini juga harus membuat verifikasi user jika ada tidak suka dengan dokumentasi yang diambil atau mengandung sara etc. Jadi beberapa layer verifikasi agar pihak fotografer juga tidak merasa kaget gitu. Terus ada komennya Uncle Joe nih, ganggu privasi itu gimana? Kan itu ruang publik, fotografernya juga nggak ngejar yang kayak gimana banget sih. Emang kayak paparazzi yang ngejar-ngejar terus. Berarti ini belum pernah ngerasain jadi. Tapi gua ya boleh lah, oke lah itu Uncle Joe. Jadi orang Uncle Joe ini boleh lah gitu kan, karena memang, nah kalau opini gue, gue pernah di fase yang pengen banget lari dan dapat foto. Gitu. Karena kayak
siapa sih nggak mau? Mungkin waktu itu gue pengen banget ya punya foto bagus, punya video bagus, begitu kan. Jadi memang terus kenal sama beberapa fotografer. Jadi memang pasti itu baru-baru lari ya? Iya bener, baru-baru lari tuh pasti begitu kan. Kayak, jadi kayak sering menyapa segala macem gitu kan. Lu juga pastinya kan. Apalagi teman-teman fotografer kita sekarang kan mereka juga memang akhirnya akrab sama kita. Engage ya akhirnya. Karena mereka sadar juga, ada simbiosis mutualisme yang dibutuhkan. Betul. Jadi pada akhirnya terseleksi dengan sendirinya. Nah gitu. Tapi di satu sisi ada beberapa momen yang sama juga. Maksudnya ketika kayak, aduh gue lagi nggak oke nih buat difoto gitu kan. Ya yang gue lakukan adalah ya udah lo kalau nggak mau difoto jangan lari di area publik yang ada fotografernya. Tapi gue nggak ada tempat pilihan lain. Ya berarti lu nggak usah lari. Nggak juga. Sebenarnya lu bisa cari-cari. Tapi case-nya beda sih No, karena lu kan sudah dikenal banyak fotografer kan. Jadi memang ketika lu lari di tempat tuh mau di tengah, mau di pinggir, atau mau di biasa kan pinggir kan, mau dapat foto banyak pinggir. Kalau nggak mau di foto agak ke tengah gitu kan. Enggak, gue udah ngetes loh. Kontraflow-nya masih ke foto juga. Nah, berarti memang mereka melihat lu sebagai sosok yang mungkin fotogenik untuk diambil fotonya gitu. Sebenarnya sisi positifnya itu gitu Kak. Yano nih kalau selalu di foto tuh formnya bagus gitu. Karena lu belum pernah lihat dari gue pernah ngobrol sama temen gue fotografer. Orang ya salah satu fotografer yang nggak lumayan terkenal tapi dia bekerja di sebuah media yang cukup besar lah gitu. Ketika gue ngobrol dia tiba-tiba bilang, gue mau foto di CFD gitu. Lalu ngapain foto-foto di situ? Biasanya kan lu foto-foto indoor segala macam gitu-gitu. Dia bilang, iya gue pengen mengasah keahlian gue untuk foto outdoor, upgrade skill. Karena ketika memotret di ruang terbuka, itu tuh skill mereka akan diasah gitu kan. Foto momen tuh susah coy. Ini menurut fotografer ya, ini koreksi bila salah. Foto momen tuh susah. Terus itu kan lu foto dalam keadaan candid. Kalau candid itu kan lu harus memotret sebuah momen yang bagus, organik gitu. Dan fotografer itu tidak mungkin memposting hasil fotonya yang jelek. Iyalah. Di media sosialnya dia. Iyalah. Nah, jadi ketika dia posting foto lu di media sosialnya dia, menurut dia selain memang modelnya yang oke dan terkenal, itu foto angle-nya bagus. Sama momennya pas. Momennya pas, gitu. Jadi gue lebih lihat ke ini terlepas dari jauh kalau kita mikirin ini gue lebih kepada narik ke belakang sih dari POV seorang fotografer karena fotografer itu kan sebuah profesi yang bukan kayak dia jadi fotografer buat nyari duit gitu loh. Kan ada karya yang ingin dia dihasilkan gitu loh. Cuman kadang-kadang karya yang dihasilkan bisa disalahkan karya yang salah. Ini ada komennya juga. Bener, apa tuh? Komennya Citatos nih, pernah pas jelek terus yang beli mantan terus buat bahan gibahan sedianya. Ini anjing nih. Ini anjing gini. Lalu curhat ini. Ada banyak yang komen, ada 14 komen juga di bawah. Maaf terlalu ngarang bang. Nggak bisa, nggak boleh foto orang lain bang. Nah ini benar nih, setuju ya? Memperkeruh suasana. Oh ini komen ini nih. Komen yang memperkeruh. Nah kadang-kadang kayak ini dia bilang pernah pas jelek terus yang beli mantan. Terus buat bahan gibahan segen. Nah kalau di aplikasi, itu kan kita nggak bisa beli foto orang lain kan? Nggak bisa. Nah kecuali lu langsung DM ke Instagram dia. Tapi belakangan itu di aplikasi itu ya bisa tiba-tiba muncul muka orang lain. Nah itu yang sebenarnya. kalau itu kan di luar kendali kita ya. Iya. Tapi harusnya aplikasi tersebut bisa mengendalikan. Betul, harus mengupgrade gitu. Karena lu aplikasi ini sudah jadi sorotan. Dan menurut gue itu salah satu hal yang menunjukkan bahwa sekarang tuh digitalisasi tuh pesat loh. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Gitu. Apalagi sekarang ada AI. Aneh. Baca lagi komen-komen lain ya. Coba lihat komen lagi. Nah sambil nyari, berarti lu selain itu tadi yang gue dari POV-nya fotografer, kalau dari kita sebagai pelari sebenarnya kan gue tuh sekarang maksudnya sudah di fase bahwa ada beberapa hal yang dalam kontrol kita, ada beberapa hal yang di luar kontrol kita. Gitu. Jadi sesuatu yang ya di luar kontrol kita tuh contohnya itu ketika lu lari di area publik terus lu difoto. Itu kan di luar kontrol kita, cuy. Di luar. Ya ketika ada di luar kontrol kita ya udah nggak usah lu gubris gitu. Ya ini sebenarnya kembali lagi antara bagaimana mengatur diri lu sendiri sebetulnya sih ya. Makanya itu gue bilang, gue ada kalanya gue tidak mood pengen difoto. Cuman pada akhirnya mood harus mengalahkan realita. Iya. Karena saya hidup di industri ini. Lu harus menyapa pagi,
selamat pagi, makasih kakak, gitu kan. Mungkin orang yang kenal gue bisa ngeliat sapaan pagi yang tulus dan tidak. Pagi kakak, makasih kakak, gitu kan. Kalau gue pribadi sih seneng sih nyapa-nyapa mereka kan. Gue juga senang. Tapi terkadang mood kalau lagi nggak oke, Nah iya, gitu. Itu dia. Berarti ini kan ada irisannya antara memang apa ya istilahnya ya, kebutuhan which is bisa jadi adalah sumber cuan dan juga ini etika. Etika. Tadi ada benar tadi artikel itu kan tadi kan partikelnya kan sebutnya Saking ramainya antara kan, etika dan ladang cuan di tengah semarak fotografer, hobi lari gitu kan. Nah, ini yang nulis Nino Citra Anugrahanto. Valid nih dari Valid nih dari Harian Kompas. Nah, ini dia membedah, tapi sebenarnya yang dia kutip juga dari itu tuh. Mas Keiza Widiat Mika. Oh, dia gitu. motif yang sama. Dia motif yang sama dan dia elaborasi, dikasih perspektif bahwa memang ini semakin banyak fotografer yang memenuhi area olahraga masyarakat, semakin banyak pula tanggapan publik atas fenomena. Ini terekam di utas Nakeiza tadi gitu kan. Ya. Ada yang merasa masalah dengan kehadiran fotografer, tetapi ada juga orang segelintir yang orang lain yang merasa risih. Jadi ada yang di sini bahasanya bagus nih. Ada yang tidak masalah dengan kehadiran fotografer, tetapi ada juga segelintir orang. Ini narasinya ya, segelintir orang lain yang merasa risih, apalagi mereka yang gemar olahraga di ruang publik. Gitu. Terus kalau misalkan risih ya berarti jangan olahraga di ruang publik. Lah suka-suka gue dong, mau olahraga di mana? Ini nih gitu. kata-kata ini nih. Oh iya, kan ruang publik. Ruang publik itu kan ruang semua orang gitu kan. Tapi ada istilah lagi orang yang beranggapan kalau ruang terbuka publik. Ya terbuka berarti gue boleh bebas. Boleh dong. Nah, ini gitu. Nah, sekarang juga kan dari pemerintah sendiri kan juga belum ada regulasi kan buat teman-teman yang memang jadi fotografer jalanan ini gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita bisa dari Dishub gitu kan. Dishub kan sebenarnya punya otoritas atau pemangku kebijakan CFD gitu. Entah gue juga orang tahu ya. Tapi mereka itu kan sebenarnya bisa, tahu gue sih Dishub sih ya. Maksudnya mereka juga bisa lu dulu di GPK di dalam ring roadnya kan sempat boleh kan? Oh sempat boleh. Kita kan nggak tahu ada masalah apa tiba-tiba nggak boleh. Akhirnya di ring luar aja. Gitu. Karena kalau kayak gitu ya. Nah sebenarnya gini. Ini kan nggak cuma hanya sekedar di jalanan umum yang di Sudirman atau di Kuningan segala macam ya. Di beberapa area kayak di area Tangerang Selatan tuh kayak di BSD, Binluk, Bintaro juga kan ada tuh. Nah cuman di situ karena memang kawasan tersebut wewenangnya adalah milik sebuah developer. Jadi mereka bisa ngatur. Betul. Nah dan itu mereka bisa ngambil keputusan cepat. Pada akhirnya waktu itu dulu sempat jadi perdebatan juga tuh fotografer di situ tuh. Pada akhirnya di developer tersebut mengatur dengan hanya membatasi jumlah fotografer yang memang boleh mengambil objek atau memotret di daerah situ. Jadi dan tidak terlalu ramai gitu. Ya, pada akhirnya dibikin ekosistem jadi sebuah komunitas. Jadi pilih lovers kalau nggak salah. Dan mereka tuh dikasih identitas. Ini win-win solution kan? Ini win-win solution. Jadi pada akhirnya mencegah terjadinya outsider yang tiba-tiba masuk tanpa izin karena memang kawasan tersebut emang udah diawasin sama developer. Nah, cuman kendalanya adalah yang di daerah-daerah umum yang di Sudirman Kuningan ini belum tahu nih siapa pemangku kebijakannya itu dan belum ada regulasi yang mengatur sehingga masih diasumsikan sebagai tempat publik dan bebas di situ. Bebas. Untuk lokasi aja tuh kayak siapa yang udah datang di situ dia boleh gitu kan. Ada beberapa spot yang kayak nggak ada pakemnya kan, jadi kayak ketika lu datang kayak lu dari subuh udah mantengin lokasi itu ya nggak masalah gitu kan. Lu mau nginep buka tenda di situ nggak masalah. Untuk motor paling juga digusur. Paling digusur doang ini kalau mengganggu ya kan. Sebenarnya gue jadi mikir bahwa apakah ini ada aturannya atau enggak gitu kan. Kalau tapi menurut gue jangan sampai obrolan kita ini akhirnya menyinggung Dishub, akhirnya bikin aturan. Enggak, kita nggak nyinggung. Tapi sebenarnya haruskah dibikin aturan gitu. Nggak usah kita menyinggung siapapun kita. Cuma menurut lu sudah di tahap yang perlu nggak ada aturan yang ngatur kayak gini karena masalahnya ini sudah terlalu banyak kan? Sudah terlalu banyak menurut gua sih ya. Atau yang lain menurut gua sudah terlalu banyak yang mengeluhkan perihal etika mungkin ya. Iya, gue punya cerita. Jadi ada temen gue, dia lagi mau olahraga. Terus itu kita lari di CFD aja gitu. Nah pas lari bareng, lu bayangin ketika lari itu di pintu 6 GBK, lurus sebelum Bundaran Semanggi,
itu kan sebelah kiri banyak banget tuh cuy. Di pintu 8, tahu pintu 8. Tahu. Itu kan banyak banget di situ. Dia insecure cuy. Insecure? Insecure. Lah, aduh, banyak fotografer lagi. Aduh, gimana ya? Nah, Muka gua nggak boleh jelek. Enggak, jatuh. Maksudnya bukan satu mungkin itu. Dia harus melihat itu. Tapi ini malah insecure. Gue lagi bad hair day. Bad hair day atau lagi nggak oke bodinya, outfit lagi nggak bagus gitu loh. Nah, ternyata akhirnya gue mikir, oh ada ya segelintir orang yang berpikir bahwa ketika bertemu dengan rentetan ataupun rombongan fotografer, itu mereka jadi insecure. Nah, mungkin itu yang akhirnya membuat mereka-mereka ini akhirnya nggak nyaman untuk berolahraga di area publik. Ngomonglah di Threads. Ngomonglah untuk menyuarakan pendapatnya. Tapi ini kan by case ya. By case. Jadi tidak bisa kita generalisir. Nggak bisa. Gitu. Tapi kalau seandainya di satu titik itu banyak sekali fotografer yang numpuk di situ, kalau gue sendiri sih nggak masalah ya. Lo nggak masalah. Berarti menurut lo belum harus ada aturan yang mengatur secara keseluruhan. Mengatur secara boleh atau tidaknya menurut gue terlalu jauh sih. Tapi yang mengkoordinir menurut gue penting. Oke. Menurut gue kalau yang mengkoordinir itu menurut gue penting. Jadi menurut gue teman-teman fotografer jalanan tuh mungkin membuat sebuah komunitas atau apa sehingga bisa menyuarakan. Harusnya udah ada sih. Udah ada. Jadi kita tuh tahu gitu loh. Jangan karena kan gue nih, aduh gue bisa foto nih. Ya udah gue sana. Bayangin kalau semua orang berpikiran seperti itu. Apa nggak banyak tuh fotografer di jalanan? Ini udah kejadian. Udah kejadian sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau bicara soal komunitas, ini gue melihat yang udah ada ya. Udah ada sih beberapa akun-akun komunitas fotografer yang memang punya profesi yang sama untuk mengambil objeknya orang yang lagi olahraga. Udah ada. Cuman masalahnya di setiap pekan itu akhir pekan itu di CFD itu ada aja memang yang dari luar kota pun sampai dateng, dan yang entah berantah tiba-tiba ada yang baru gitu loh. Ya gua sendiri pun juga sebagai yang memang sering lari di CFD, gua juga sering menjadi objek foto. Iya, salah satu sih. Ya, mau gimana lagi ya? Iya. Pilihan. Paham. Pada akhirnya setiap minggu bilang, siapa lagi gitu. Cuman yang beberapa yang wajah-wajah yang familiar mungkin kita udah sama-sama kenal gitu ya. Ya berawal dari tag-tagan itu udah saling mengenal gitu kan. Follow-followan gitu ya, kan. Follow-followan gitu. Cuman masalahnya itu ada yang baru siapa gitu. Nah, sebenarnya tahap yang pada akhirnya orang sampai bikin risih itu, gue inget nih waktu yang di dalam kawasan GBK itu sampai orang itu merasa risih adalah ketika dia sudah dipotret, si pengambil gambar atau fotografernya itu dia nyamperin orang yang lagi lari. Kak, mau nggak fotonya gitu? Jadi dia mungkin men-treatment sama kayak lu lagi foto di tempat wisata. Padahal sebenarnya namanya lari lagi ngap, tar dulu gua kelar. Iya, benar. Mungkin dia tidak mengerti bagaimana cara meng-approach market itu. Gitu. Nah, pada akhirnya itu menjadi hal yang dirasa tidak nyaman oleh si penggiat olahraga, pada akhirnya mengeluhkan hal itu oknum ke ya berarti. Oknum. Sebenarnya semua tuh kayak gini-gini tuh oknum. Benar. Itu satu dari sekian banyak fotografer yang ada di situ. Karena kalau pengalaman gue pribadi dan sependengaran cerita dari kiri kanan atas bawah, dari semua lini, semua POV gitu kan. Fotografer ini justru mempermudah kita. Gitu, kayak lu pengen contoh kayak gue ada endorsean A atau pengen foto bagus gitu, ya gue nggak perlu nyewa fotografer, gitu datang lari di CFD, terus itu, Mas boleh fotoin nggak? Nanti saya tebus gitu. Udah, sesimpel itu, dan menurut gue itu sangat bermanfaat sih. Simbiosis mutualismenya tuh ada banget. Jadi kalau di sisi lu masih lebih cenderung ke bermanfaat. Iya, bermanfaat. Tidak bermanfaatnya. Enggak. Ya 80-20 lah. Kalau gue masih 50-50. 50-50 ya. Oh, ini 50-50 nih dia. 50-50. Fotografer nih, tandain bukannya dia nih. Iya, 50-50. Ya tapi nggak apa opini lu kan. 50-nya ketika gue perlu. 50-nya lagi ketika gue lagi kagak enak. Suasana hati gue. Anjing. Tapi mau nggak mau itu semua lebih banyak gue ngalahnya sih. Iya. Benar. Gitu, tanpa mengurangi rasa respect gue terhadap teman-teman fotografer. Ya. Itu gue selalu respect sama mereka. Karena biar gimana pun gue butuh konten. Ya udah. Pilihannya adalah ketika emang itu foto jelek ya udah gue nggak beli. Iya.
Lebih banyak jeleknya. Sesimpel sih. itu. Lebih banyak jeleknya. Gue juga sekarang lagi nggak oke-okein foto-foto gue. Makanya. Tapi ya itu jadi motivasi sih. Jadi motivasi. Lu harus oke, ya perbaiki diri lo biar ketika foto oke gitu kan. Form lari, bentuk badan biar ideal, terus senyum atau apa gitu kan. Dan pilih-pilih larinya sama siapa dan di mana. Nah, itu penting gitu kan. Iya. Lu kalau lari sama Yano, teman-teman, pasti banyak banget yang nge-tag lu. Sama hampir semua fotografer tuh pasti akan nge-tag lu. Tapi ada kejadian pada akhirnya itu dia lari dengan orang yang tidak harus dipublikasi. Berdua. Siapa itu? Ada ya? Ada. Nah itu juga bahaya. Kayak lu lari sama ini contoh ya, ini kita garis bawahi dulu nih. Contoh kasus, lu lari sama PDKT-an lu yang atau belum siap lari dipublis. belum siap dipublis atau orang yang memang ya nggak mungkin selingkuhan juga ya. Ya pokoknya orang yang belum siap dipublis, terus itu kejepret. Studi kasusnya itu lagi. Ya kali aja gitu kan, contoh ya. Contoh gitu. Ya jangan lu lari di CFD juga gitu kan. Ya harus ambil resiko ketika itu difoto kemudian dipublis sama fotografer, karena fotografer ngeliat itu angle-nya bagus gitu. Selesai sudah urusan. Mungkin fotografer juga nggak tahu kalau bakal sampai ke sana. Iya, nggak akan tahu. Makanya benar-benar kontrol tuh kembali ke kita sebagai pemanfaat area ruang publik. Iya kan? Itu solusinya ya. Betul, solusinya itu. Kontrol ada pada diri Anda. Baik itu fotografer maupun penggiat lari. Iya. Yang bagaimana mengatur bagaimana kita bersikap dan beretika di ruang publik. Setuju. Itu solusinya. Oke. Sepakat kita. Sepakat. Akhirnya kita menemukan titik sepakat ya. Kita sepakat. Oke. Jadi sebenarnya untuk mengurangi hal-hal ini lagi, ini kembali kepada diri lo masing-masing, baik bagaimana lo pengambil gambar dan si pengambil objek dan objek yang diambil untuk mengatur diri ketika bersikap di ruang publik. Sepakat. Ini pada akhirnya ada manfaatnya. Ada manfaatnya nih. Jadi lagi rame ada. Kayaknya lagi rame, kita akan bahas lagi ya. Kira-kira next episode bahas apa lagi ya? Itu dia makanya. Boleh nih. Teruslah bikin rame di media sosial supaya jadi bikin rame di media sosial atau komen-komen, bisa DM Yano atau gue kira-kira apa yang mau dibahas dari POV kita buat jadi bahan pembelajaran kita bersama ya. Dan pastinya semoga bermanfaat. Iya makanya. Akhirnya saya tidak takut karena saya tidak bahas sendiri, ada bumper. Ya paling nggak kan dari sisi lu sebagai jurnalis kan lu bisa melihat sesuatunya tuh lebih objektif dibanding gua warga sipil biasa. Amin. Itu dia makanya. Mungkin next kayaknya seru kali ya bahas IKN gitu. Ya ini yang saya tunggu-tunggu. Bener. Atau bahas efisiensi anggaran gitu. Atau bahas apa lagi yang lagi makanan bergizi gratis gitu. Makanan burger gratis. B-nya burger kan ada yang kemarin ngasih. No comment. Udahan dulu yuk. Udahan dulu deh kalau gitu. Gue Yano. Gue Yasudane Amal. Sampai ketemu di konten lagi rame berikutnya. See you guys. See you.